Halo Kak Gori, selamat malam. Halo Kak, selamat malam. Apa kabar Kak? Baik, baik, sehat. Ya Kak, sebelumnya kan kita udah pernah ngobrol-ngobrol ya terkait pengalaman Kakak mengikuti KSN. Nah, pada kesempatan kali Ya, ini kami ingin mengetahui lebih jauh berkaitan dengan pengalaman Kakak selama menjalani Platnas. Selama Platnas itu ngapain aja, diadakan di mana dan berapa lama, lalu segala hal menarik lainnya terkait Platnas. Mungkin bisa di-share Kak kepada adik-adik yang akan berjuang nanti di KSN tahun ini. oke. Jadi kalau di kimia pelatihan nasional itu diambil semuanya langsung dari peraih medali. Jadi eh, medali emas, perak, perunggu ada 30 anak itu langsung 30-30-nya diikutkan ke pelatnas. Biasanya pelatnas itu di Bandung sih. Di Bandung nanti diajar sama dosen-dosen ITB gitu. Ada juga dosen dari UI tapi cuma beberapa kali gitu. Nah, kalau menariknya sih selain belajar di kelas, kelasnya itu kayak deket banget dari tempat tidur kita ya. Jadi kayak kamar kita sama kelasnya itu kayak cuma berapa meter aja gitu. Jadi kayak kerasa kayak belajar di rumah gitu jadinya. Terus selain itu kita juga kadang praktikum di ITB gitu, praktikum di lab kimianya ITB. Jadi kadang kalau dulu sih kan masih offline, masih nggak online gitu. Jadi masih belajar di lab, kadang tuh sambil jalan-jalan di ITB juga gitu. Nah, terus yang menarik sih karena kita ketemu anak-anak dari seluruh Indonesia ya. Peraih medali kan eh, tersebar dari seluruh Indonesia. Terus kita bisa kenalan dan sebenarnya nggak cuma belajar aja gitu, karena dari anak-anak pelatnas itu juga disuruh buat bonding gitu, disuruh buat istilahnya main gitu. Jadi kita malah waktu itu ngadain outbound bareng, outbound di Lembang waktu itu di Bandung. Jadi ya seru sih, seru pelatnas. Untuk lokasinya sendiri gimana Kak? Apakah selalu di Bandung setiap tahunnya atau pindah-pindah? Kalau yang offline itu selalu di Bandung, tapi pas yang sejak pandemi ini saya kurang tahu juga ya, gitu Kak. Ya. Nah Kak, ketika pertama kali Kakak mengetahui bahwa Kakak mendapatkan medali, apa pikiran yang ada pertama kali di Kakak? Apakah langsung fokus terhadap pelatnas atau mau santai-santai dulu menikmati prestasi yang sudah diraih? Pertama dapat sih kaget ya, kaget karena ya walaupun saya udah berusaha semaksimal mungkin, tapi tetap ketika ketika penghargaan itu dapat rasanya kayak wow gitu. Ternyata aku emang bisa mencapai titik itu gitu. Ternyata apa yang saya impikan bisa jadi nyata gitu kan. Dan apa untuk selanjutnya sebenarnya pas awal-awal itu masih mengejar ketertinggalan di sekolah ya, kan pasti ada ulangan, ada tugas-tugas yang belum selesai gitu. Tapi ya setelah itu ketika akan diundang ke pelatihan nasional ya belajar lagi, fokus ke olimpiade kimianya gitu Kak. Oke. Ada persiapan khusus nggak Kak sebelum menjalani pelatnas selain belajar tentunya? Um, Selain belajar sih paling baca-baca buku textbook kimia ya, buku biasanya sih buku kuliah textbook kimia gitu. Terus sama latihan soal-soal aja itu sih. Nah, Kak, kemarin itu bukan sebelum, maksudnya ketika KSNK, saya melihat beberapa screenshotan ya beredar di media sosial, yaitu tentang peserta yang menanyakan jawaban.
baik itu di grup ataupun kepada guru. Nah, bagaimana tanggapan kakak tanggapan kakak tentang hal tersebut? Atau kakak Menurut saya ada sih, kakak lihat juga nggak berita-berita seperti itu yang beredar di medsos? kalau beritanya saya nggak tahu ya, saya baru tahu ini. Saya tahunya paling apa, kalau kadang ada yang nanya tentang ujian sih, saya tahunya ya ujian di Hmm. kuliah gitu. Kalau yang Olimpiade saya baru tahu ini. Gitu. Tapi ya menurut saya itu bukan hal yang baik gitu, karena sebenarnya ketika kita nggak jujur ya, nggak jujur terus dalam kompetisi itu nanti pasti bakal kelihatan gitu. Pas selanjutnya bakal kelihatan kalau kita nggak jujur, dan saat nggak jujur juga sebenarnya jadinya malah nggak bangga gitu, nggak bangga sama diri sendiri karena yang ngerjain itu bukan kita gitu, itu bukan kemampuan kita. Jadi kalau kita cuma nyari juaranya aja tanpa tanpa itu kemampuan kita sendiri, itu ya menurut saya malah malah nggak bijak ya. Malah jadinya saya malah nggak bangga kalau kayak gitu. Itu bukan bukan apa yang saya kerjakan, itu orang yang orang lain kerjakan gitu. Ya, sebenarnya saya juga kurang tahu pasti sistemnya itu seperti apa pada saat lomba itu. Cuman ya mungkin masih ada celah ya dari Puspresnas yang mengadakannya, tapi jadinya ada yang memanfaatkan celah itu gitu ya. Iya sih, kalau online kan susah ya. Kalau nggak ada celah, Kak, pasti pasti jadi malah lebih mudah ada celahnya. Ya, betul. Baik, Kak, yang terakhir, apakah ada saran dan masukan untuk peserta yang akan mengikuti KSN di tahun ini? Atau KSNP dulu ya, baru KSN. Oke, sarannya uh, banyakin latihan, terus kalau misal nggak tahu tanya aja sama guru atau sama saya atau sama pengajar yang lain gitu, tanya aja lewat chat, pasti pengajar-pengajar juga bakal ngajarin gitu. Jadi sebenarnya nggak ada batasan kita buat buat nggak juara gitu, karena setiap orang punya potensi jadi juara kalau orang itu udah berusaha, dan misalnya nggak tahu jawaban dari suatu soal, bisa juga nanya ke orang-orang yang ada gitu, bisa nanya ke internet juga gitu. Baik, Kak Glory, terima kasih banyak telah berbagi pengalamannya. Semoga pengalaman Kak Glory ini bisa menjadi motivasi untuk adik-adik yang sedang berjuang di KSN tahun ini. Ya, terima kasih Kak. Baik, Kak Glory, terima kasih atas waktunya. Selamat malam dan selamat istirahat. Ya, selamat malam juga Kak.